MBG kemudian diangkat, diberikan solusi bahwasanya ini misalkan tidak ada dananya di negara, bisa ambilkan dari zakat, saran misalkan. Saya kaget ketika NU meresmikan puluhan atau 40 atau berapa ya, puluhan 40 MBG. Inikah masalahnya sehingga kemudian dicarikan usulan atau dicarikan solusi sehingga zakat itu diberikan dan diperuntukkan untuk MBG. Oh, enggak begitu juga. Lalu kiai tersebut menyampaikan, Anda ini kok maksa? Tapi tidak ada masalah. Coba kita akan carikan dasarnya dan referensinya. Lalu dicoba dibuka kitabnya, pura-pura buka kitabnya. Lalu tiba-tiba kiai tersebut, oh ya sudah, mari kita sholati anjing tersebut. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia program 1000 paket iftar mengucapkan terima kasih atas dukungan serta partisipasinya kepada seluruh jamaah wakif dan edisi Indonesia. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Banteng Akidah dimanapun Anda berada, jamaah wakif tahfidz hadis anggota edisi Indonesia, pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan berbicara tentang adanya MBG dari zakat. Bagaimana itu ceritanya? Tapi saya sebelum melanjutkan apa yang saya sampaikan, ini ada beberapa kaidah-kaidah penting. Nah, sebenarnya ini bukan kaidah, cuman prinsip. Bagaimana saya harus menyampaikan ini semuanya, bahwa idza sakata ahlul haqqi dhanna ahlul batili annahum 'alal haqq atau annahum 'ala haqqin. Jadi ini sebuah prinsip yang harus kita pegang, bahwasanya ketika kita mau memegang kebenaran apapun ceritanya, bagaimanapun kondisinya, kita harus tegak di atas kebenaran tersebut. Karena idza sakata ahlul haqq, ketika ahlul haqq, orang yang paham terhadap kebenaran itu, lalu dia diam, maka ketika itu terjadi, ahlul batil akan menyangka bahwasanya itu adalah kebenaran. Maka harus kita sampaikan, harus kita suarakan apapun yang akan menjadi resiko kita dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Karena apa? Karena daripada kita diam, sebagaimana ulama-ulama salaf menyampaikan bahwasanya as-sakitu 'alal haqq, yaitu syaitonun akhras. Ketika orang paham terhadap kebenaran, tapi dia diam, nggak mau bicara, entah apapun faktornya, karena takut ini dan itu, dan takut dikriminalisasi atau apapun namanya, itu sama saja dengan syaitan yang bisu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalkan ini terjadi kepada diri kita semua, maka sahabat kaum muslimin, subscriber channel Banteng Akidah dimanapun Anda berada, ini adalah fakta yang harus kita sampaikan. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi bersabda, idza dhuya'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Ketika Nabi menyampaikan hal tersebut dengan artinya ketika amanah itu sudah hilang, maka tunggulah masa kehancurannya. Apa yang disampaikan Nabi itu menjadi pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, kaifa idha'atuha? Bagaimana amanah itu bisa hilang? Maka Nabi menyampaikan bahwasanya idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika persoalan diberikan kepada selain yang berkompeten, kepada selain ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Saudara, kita akan menyampaikan dalam kesempatan ini, saya kaget menyampaikan bahwasanya ketika MBG diwacanakan atau diusulkan oleh seorang ketua pemimpin organisasi Islam Nahdlatul Ulama, saya kaget dengan itu semua. Kenapa? Karena zakat, yang mana mustahiquz zakat atau 8 asnaf yang sudah dijelaskan dan sudah masyhur, itu ditabrak. Seolah-olah dia tidak paham apa kepentingannya, apa urgensinya MBG ketika harus menerobos, harus menerjang syariat tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini yang berbicara bukan orang biasa, orang yang sudah memimpin organisasi keagamaan. Maka ini pertimbangan betul ketika suatu saat nanti muktamar akan dilaksanakan. Hati-hati. Jangan kemudian mencoreng nama baik kelompok ulama atau Nahdlatul Ulama ini dengan hal-hal yang semacam ini, sepele. Meskipun ini sebatas wacana, tapi ini menunjukkan kejahilan di mata masyarakat dan publik. Bagaimana mungkin? Meskipun misalkan nanti, oh ini yang diberikan kepada miskin-miskin saja. Enggak bisa. MBG itu program negara yang tidak boleh diambilkan dari kemaslahatan zakat apapun. Maka ini harus kita sampaikan. Dan ulama-ulama yang lain silahkan. Kelompok-kelompok yang lain, tokoh-tokoh harus menyampaikan. Kalau tidak, maka Anda sebagaimana syaitan yang bisu. As-sakitu 'alal haq tersebut.
Atau kalau misalkan tidak mau berbicara, entah misalkan Anda mempunyai dapur MBG juga, misalkan, mohon maaf. Atau misalkan Anda dapat bantuan, pesantren Anda maju karena bantuan, atau apapun saja Anda tidak mau berbicara, sudah, saya akan mewakili Anda. Saya yang akan berbicara. Silahkan Anda lanjutkan program-programnya atau apapun saja, entah bantuan apapun, silahkan. Saya yang akan berbicara dan saya yang akan mewakili semuanya. Karena apa? Karena bagaimanapun umat harus paham tentang ini semuanya, supaya umat tidak bingung. Kalau misalkan tidak ada yang bicara, bagaimana umat bisa paham? Anda paham ini semuanya adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita tegakkan selama hidup kita berada di atas bumi ini, mendapatkan taklif syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan kepada kaum muslimin, saya serukan, dukung semua kebijakan yang dilakukan, disampaikan atau diberikan oleh Pak Prabowo. Ketika ini bermaslahat dan ini benar-benar menjadi kemaslahatan umat dan rakyat Indonesia pada khususnya. Akan tetapi ketika apapun itu kebijakannya, namun itu menerajang terhadap syariah, lalu itu membongkar terhadap sunnah, atau itu menentang terhadap eksistensi keislaman kita, maka harus dan wajib ditolak apapun alasannya. Tidak boleh kita diam. Karena bagaimanapun kita memegang satu kebenaran di atas segala-galanya daripada entah itu kepentingan pribadi dan apapun namanya. Maka saya tidak heran ketika salah seorang jenius atau intelektual muda muslim kita, Kiai Haji Ahmad Dairobi di Jember, beliau memberikan pernyataan, kemana suaranya NU, kemana suaranya Nahdlatul Ulama, kok hari ini tidak terdengar kritik-kritiknya terhadap pemerintah. Wallahu a'lam. Karena misalkan kita melihat itu semuanya, contoh misalkan, kenapa MBG kemudian diangkat, diberikan solusi bahwasanya ini misalkan tidak ada dananya di negara, bisa ambilkan dari zakat, saran misalkan. Saya kaget ketika NU meresmikan puluhan atau 40 atau berapa ya, puluhan 40 MBG, dapur MBG diresmikan. Oh, ini masalahnya. Kurang lebihnya begitu. Ini mungkin otak saya yang kotor atau suudzon saya yang terbiasa dalam hati saya yang kotor dan berdosa semacam ini. Ini tak masalahnya sehingga kemudian dicarikan usulan atau dicarikan solusi sehingga zakat itu diberikan dan diperuntukkan untuk MBG. Oh, enggak begitu juga. Ketika ditanyakan kemana NU dan Muhammadiyah kritiknya terhadap pemerintah, apakah karena tambang atau karena MBG atau karena bantuan-bantuan yang lain, proyek-proyek yang lain? Wallahu a'lam. Semoga itu tidak terjadi. Karena apa? Karena masalah-masalah semacam itu sudah umum menjadi tantangan bagi para dai, bagi para tokoh dan ulama. Sebagaimana ini dongeng ya, sebatas dongeng. Sebagaimana di suatu desa ada seorang ulama yang luar biasa. Lalu di desa sebelah ada seorang kaya raya. Beliau mempunyai anjing kesayangan semua keluarganya. Meninggal atau matilah anjing tersebut, lalu meminta kiai atau ulama tersebut untuk mensolati anjing. Kenapa? Karena anjing itu adalah anjing kesayangannya. Lalu jelas bahwa ini bertentangan dengan syariat. Ini enggak mungkin. Kata si kiai tersebut, enggak, ini haram secara mutlak. Enggak boleh, enggak ada ceritanya anjing mati disalati. Ini haram. Lalu orang kaya tersebut memberikan jaminan atau iming-iming atau imbalan. Saya akan memberikan 1.000 dinar. Oh, enggak bisa. Haram tetap haram. Kalau 20.000 dinar, oh enggak bisa, enggak ada ceritanya. Kalau misalkan 50 dinar, 100.000 dinar dan seterusnya. Lalu kiai tersebut menyampaikan, Anda ini kok maksa? Tapi tidak ada masalah. Coba kita akan carikan dasarnya dan referensinya. Lalu dicoba dibuka kitabnya, pura-pura buka kitabnya. Lalu tiba-tiba kiai tersebut, oh ya sudah, mari kita sholati anjing tersebut. Kenapa? Karena saya menemukan di sini bahwasanya kemungkinan besar anjing ini masih keturunannya anjing-anjingnya Ashabul Kahfi. Jadi layak disolat. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Ini adalah banyolan yang disampaikan oleh kiai. Ditambah lagi misalkan anjingnya Ashabul Kahfi itu disampaikan oleh beberapa mufassir, meskipun tidak ada dasarnya secara qat'i, secara kuat dalilnya secara Al-Quran dan hadis. Beberapa dikutip dan dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, Ismail Ibnu Katsir. Beliau menyampaikan bahwasanya anjingnya Ashabul Kahfi itu berada di pintu surga atau masuk surga dan lain sebagainya. Meskipun tidak ada dasar yang kuat, beliau hanya menukil dari mungkin berita-berita atau cerita-cerita Israiliyat yang lain. Jadi pada kesimpulannya adalah ketika ulama itu bisa memegang teguh apa yang menjadi kebenaran dalam hatinya, nggak mungkin goyah. 1.000 triliun atau 1.000 triliun dinar sekalipun, seluruh dunia pun tidak akan pernah menggoyahkan hatinya. Semoga kita semuanya diberikan keteguhan hati, istiqamah, dan tunduk kepada satu kebenaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya, di atas kepala kita. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi pencerahan.
Allah akan memberikan kita ganjaran yang besar kalau misalkan Anda ikut men-share atau menyebarkan video ini dengan niat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel YouTube Penting Akidah, tetap bersuara demi kebenaran apapun resikonya.